Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Jumpa lagi dengan Bu Alimah dalam mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Biologi. Pada sesi yang kedua ini, di minggu kedua ini, kita akan membahas tentang media presentasi berbasis PowerPoint untuk pembelajaran biologi. Tujuan perkuliahan pada siang hari ini adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana membuat media presentasi oleh seorang guru biologi dalam rangka memberikan penguatan ataupun feedback ataupun motivasi pada pembelajaran biologi. Slide presentasi bisa kita gunakan atau media presentasi bisa kita gunakan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, saat proses pembelajaran, atau di akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran, media presentasi bisa kita gunakan untuk memotivasi mahasiswa mengikuti pembelajaran biologi. Menginisiasi, mendorong, memfasilitasi mahasiswa untuk belajar biologi. Di tengah, itu bisa digunakan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang perlu kita arahkan kepada siswa-siswa kita saat mereka belajar. Sedangkan di akhir, bisa kita gunakan sebagai media presentasi untuk penguatan konsep-konsep utama, konsep-konsep kunci di dalam pembelajaran biologi, sehingga mereka tidak miskonsep. Maka, mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena sebetulnya siswa itu bisa mengkonsep pengetahuannya sendiri melalui pembelajaran dengan interaksi mereka dengan objek yang mereka pelajari, namun perlu dikuatkan atau perlu pembenaran atau perlu keyakinan dalam diri siswa bahwa apa yang mereka pelajari itu benar, tidak terjadi miskonsep. Hari ini sesuai dengan teori belajar konstruktivis sosial yang diungkapkan oleh Vygotsky yang menyatakan bahwa siswa bisa mengkonsep pengetahuan sendiri, namun masih perlu penguatan dari orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru, di mana mereka yang mendampingi siswa belajar. Oke, mahasiswa siap belajar? Silahkan siapkan spirit motivasi kalian untuk belajar. Oke, bagaimana membuat media presentasi yang baik berbasis media presentasi PowerPoint? Mari kita simak langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk membuat media presentasi berbasis PowerPoint adalah tentu saja kita buka PowerPoint-nya. Ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan ketika membuat media presentasi dengan PowerPoint. Yang pertama adalah jika informasi itu dapat diwakili dengan gambar, maka tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menyampaikan informasi. Nah, sebaiknya gambar yang kita pilih itu dapat memberikan informasi kepada siswa sesuai dengan pesan yang dibawa oleh gambar tersebut. Yang kedua, saudara gunakan prinsip gelap di atas terang atau terang di atas gelap. Artinya, jika background-nya itu berwarna terang, maka tulisan sebaiknya berwarna gelap. Atau sebaliknya, jika tulisannya berwarna terang, maka background-nya berwarna gelap. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, dalam satu slide itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Ingat ya mahasiswa, 15 kata. Sehingga presentasi atau media presentasi yang kita buat itu bisa lebih efektif
efektif, efisien, dan sesuai dengan tema yang akan kita presentasikan sebagai bentuk dari pemberian feedback kepada siswa-siswa saat mereka setelah melakukan pembelajaran. Nah, ketiga prinsip tersebut perlu kita perhatikan untuk membuat presentasi menjadi lebih baik, efektif, efisien, sesuai dengan tema presentasi yang kita bawakan. Nah, biasanya ketika kita membuat media presentasi berbasis PowerPoint, itu saudara atau orang-orang ini hanya menggunakan menu-menu bawaan dari PowerPoint, ya, seperti menu file, home, insert, sign, transition, animation, slideshow, review, view, developer, atau head. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan beberapa menu yang tidak biasa digunakan oleh orang yang menggunakan PowerPoint sebagai media presentasinya. Yang pertama adalah menu insert, kemudian yang kedua adalah menu developer, dan yang ketiga adalah menu hyperlink atau menu action. Ya. Menu developer akan kita gunakan mengelola media presentasi untuk siswa-siswa kita dalam hal kita ingin menyajikan video yang bisa dikontrol oleh siswa melalui menu more control, atau kita akan membuat kuis interaktif dengan menggunakan media berbasis PowerPoint. Ya, kita akan praktekkan. Kita akan mulai. Untuk membuat media presentasi berbasis PowerPoint untuk pembelajaran, maka kita perlu membuat desain template sesuai dengan proses pembelajaran. Nah, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan menu insert dan menu developer untuk insert video melalui menu more control. Ya, ini menu more control. Nah, prinsip yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kita membuat desain sesuai dengan tema materi yang akan kita bawakan. Kalau biasanya orang itu memilih desain yang disajikan atau yang diberikan oleh menu desain yang ini bisa kita pilih, ya. Tapi kali ini kita tidak akan memilih desain yang ada di sini, tapi kita akan mencoba untuk membuat sendiri yang tentu saja disesuaikan dengan proses pembelajaran, isi pembelajaran, tema pembelajaran untuk siswa-siswa kita, sehingga mereka tidak merasa terganggu dengan adanya gambar-gambar yang tidak sesuai dengan tema yang akan mereka pelajari. Ya, untuk yang pertama, mari kita buat. Untuk yang pertama, kita klik menu insert. Ini kita silang dulu desain ID-nya. Insert, kemudian kita pilih save, kemudian kita pilih bentuk sesuai dengan kreativitas kita. Misalkan di sini saya memilih rectangle, ya. Kemudian kita buat
bentuk sesuai yang kita pilih sepanjang slide. Tampilannya kan seperti ini. Nah, pastikan kita berada di menu Set Format. Kemudian kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita ke menu Edit Shape. Kita klik, kemudian kita klik Edit Point. Ya, sudah ada 4 titik di ujung-ujung gambar yang kita buat melalui menu Shape tadi. Kemudian kita mencoba untuk mengganti warna, mengisi bentuk dengan warna. Misalkan kita isi warna kuning. Tampilan di sini itu ada garis tepi. Kalau mau kita hilangkan, maka kita klik Shape Outline, Shape Outline. Kemudian kita No Outline. Kalau sudah ada gambar seperti ini, ya, kita edit shape, edit point. Nah, ada 4 titik, kita letakkan di mana ada garis di mana kita akan kelola menjadi bentuk sesuai yang kita inginkan. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Ya. Ya, misalkan bentuknya seperti ini. Ya, kita letakkan di ujung, sesuaikan. Kemudian kita kelola efek melalui Shape Effect, kemudian desain, dan kita pilih sesuai dengan kreativitas kita. Misalkan ini saya pilih. Ya. Untuk membuat gambar yang sama, kita Ctrl D. Kemudian kita kelola. Ya. Ganti warna, kita isi warna dengan warna yang berbeda. Ya, misalkan ini. Nah, yang kita ingin menggambar juga di bagian bawah, maka kita cukup dengan Ctrl D, ya. Kemudian kita pindahkan di bagian bawah, kita putar, sesuaikan dengan bentuknya, kita sesuaikan, kemudian kita begini. Kemudian kalau kita mau membuat gambar yang sama, tinggal kita duplikat dengan Ctrl D. Kemudian kita isi dengan warna yang berbeda. Misalnya. Kita sudah berhasil membuat template di menu Home. Perhatikan di menu Home. Jika kita membuat di menu Home, kemudian kita tekan New Slide, maka akan kosong. Kita akan mengulang tidak sesuai dengan slide yang pertama. Kita gambar lagi, kita insert, kemudian kita save. Ini tidak akan kita lakukan kalau kita mengelola slide-nya di slide master. Ya, untuk membuktikan kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Ya, desain home slide. Ya,
Kemudian kita akan menggambarnya di slide master. Caranya view, kemudian pilih slide master. Nah, tampilannya begini. Ada klik to edit slide detail style. Saudara pastikan berada di yang pertama, slide yang pertama. Ya. Caranya sama, cara mengelolanya sama dengan ketika tadi kita kelola di home ya, tapi tadi home kita masih kosong ya. Kita mau ke slide master. Caranya sama, insert, save, kemudian pilih rectangle, boleh bebas ya. Ini saya contohkan yang rectangle. Selebar apa, seluas apa, sesuai dengan kreativitas kita. Kemudian edit shape, edit point, ya. Kemudian kita letakkan, kita mengedit di menarik gambar point itu di sebelah mana. Save, edit point, save, edit point. Tarik, ya. Setelah itu kita isi dengan warna sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan kuning. Ini ada garis biru di bagian luar, kita bisa hilangkan dengan shape outline, kemudian outline. Kemudian kita kelola efeknya supaya tampilannya lebih cantik. Kita pilih yang ini misalkan lebih timbul ya warnanya. Ya, sudah tercopy ya mahasiswa. Kemudian kita duplikat dengan tekan Ctrl D secara bersamaan. Tekan paling atas, kemudian kita isi dengan warna yang berbeda. Misalkan cerah. Ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin membuat yang sama, maka kita Ctrl. Kemudian kita Ctrl D, kemudian kita putar, kita sesuaikan dengan bentuk slide yang ada. Ya. Ini gambaran template kita ya. Kemudian kalau terkait dengan proses pembelajaran, maka perlu kita tampilkan tombol-tombol yang terkait dengan proses pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajaran. Caranya sama mahasiswa kalau kita mau membuat tombol tujuan pembelajaran, insert, save. Kemudian tombolnya bisa kita sesuaikan, boleh oval, kemudian boleh rectangle, atau boleh yang rectangle rounded corner, itu juga boleh. Misalkan kita pilih, atau kita menggunakan gambar-gambar yang sudah tersedia di internet, kita unduh, bisa ya. Hanya kalau kita ambil tombol dari gambar-gambar di internet, kita tidak bisa mengisi dengan tulisan. Ya bisa, teman agak beberapa butuh langkah ya, kita bikin yang simpel saja. Misalkan kita pilih yang ini, bentuk ini, kemudian kita tarik, letakkan di mana tempat kita mau edit ya, atau kita letakkan, kemudian kita isi dengan warna lain, misalkan warna biru ya, biru. Dan ini di ujung-ujungnya tampak garis hitam, kita hilangkan. Ya, kemudian kita beri efek supaya tampilannya lebih bagus. Ya, kemudian kita tulis ini tombol apa, misalkan
pembelajaran. Ingat mahasiswa tadi prinsip kedua bahwa gelap di atas terang, terang di atas gelap. Kalau tulisannya putih, backgroundnya biru muda, ini kan melanggar prinsip atau tidak sesuai dengan prinsip. Sehingga kita kelola warnanya menjadi yang lebih jelas. Kita blok tulisan, kemudian kita ke home, kita ganti tulisan dengan warna hitam, ya. Kemudian kita hitam, kemudian kita atur jenis tulisannya, ya. Ukuran huruf juga bisa kita atur, ya, sesuai dengan selera kita. Kemudian kita akan membuat tombol yang sama, itu tinggal Ctrl D. Ya, kita atur tempatnya. Kemudian tulisannya kita ganti dengan materi. Kemudian membuat tombol yang lain, Ctrl D. Kita isi dengan diskusi misalnya, kolom diskusi atau slide diskusi. Yang kita blok lagi, kita pakai Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V juga boleh, ya. Ada beberapa kali kontrol itu, ya. Dan kita tulisi misalkan ini tombol evaluasi, tombol yang nanti akan nge-link ke slide evaluasi. Oke, selain tombol-tombol sesuai dengan proses pembelajaran atau tahapan-tahapan pembelajaran, kita bisa menambahkan tombol home dan tombol exit. Apa fungsinya? Tombol home digunakan untuk kita kembali ke slide pertama atau slide utama. Biasanya slide utama berisi judul materi ajar. Caranya bagaimana? Sama dengan sebelumnya, jadi insert. Cuman sekarang saya ingin praktekkan dengan menggunakan gambar, ya. Insert, gambar yang melambangkan tombol. Caranya insert, picture, this device. Kita akan diarahkan di mana gambar itu disimpan, ya. Tombol home, insert, ya, sudah masuk ini. Kemudian saya akan letakkan di pojok sini, ya. Home biasanya berdampingan dengan tombol exit. Saya akan masukkan tombol exit, insert, picture, this device, kemudian exit, pilih, sorot, insert. Kita atur ukuran, kita letakkan di sebelahnya. Kita atur lagi ukuran sesuai dengan supaya seimbang, ya. Kita atur letaknya. Oke, supaya lebih cantik tampilan slide kita akan masukkan logo institusi. Caranya sama, insert, picture, this device, terus kita ke logo, insert, kita atur letaknya, mau diletakkan di mana, kita atur ukurannya.
Kemudian setelah kita buat menu-menu penting dan desain slide, kita kembali ke kita close slide masternya ya. Kita kembali ke home. Diperhatikan ini yang aktif adalah menu home. Kemudian kita klik new slide. Beda ya dengan yang tadi mahasiswa ya. Oke, itu untuk mendesain template yang sesuai dengan tema materi yang akan kita ajarkan. Kita bisa buat background misalkan gambar paru-paru atau gambar lambung kalau itu terkait dengan digesti. Jadi mengelolanya di menu view kemudian slide master supaya kita tidak berulang-ulang mengkopikan gambar atau membuat background itu di slide presentasi kita ya. Nah, kita akan mencoba setelah bentuknya seperti ini, kita akan isi slide yang pertama, kita isi dengan judul misalkan sistem digesti. Kita bisa tambahkan gambar di sini atau sistem pencernaan kalau kalian punya ya, atau gambar organ paru-paru kalau itu judulnya sistem respirasi. Kita atur berapa, kita atur ukuran hurufnya. Huruf kalau judul saudara bisa menggunakan sesuai dengan selera, tentu saja disesuaikan dengan layar atau area yang ada ya. Kemudian yang kedua, setelah judul kita akan membuat slide yang isinya tujuan pembelajaran. Kemudian kita atur ukuran slide, kemudian ukuran tulisan, kemudian ukuran tulisan, kemudian bentuk font ya, kita atur di sini, kita atur tata letaknya ya. Cuma pembelajaran. Kemudian kita ke slide yang berikutnya, kita copy saja dari sini supaya kita tidak atur-atur lagi tadi font dan ukuran dan bentuknya, kita kopikan saja di sini. Kita ganti saja ini materi, kita sesuaikan tempatnya supaya lebih jelas dibaca siswa biasanya atau mahasiswa kalau saudara sebagai seorang dosen yang kelak suatu saat nanti. Kemudian slide yang ketiga kita akan isi dengan diskusi, slide kolom diskusi. Selanjutnya, slide yang keempat, kita akan isi dengan evaluasi. Sudah seperti ini. Ya, nanti selanjutnya kita akan kelola hyperlink ya. Setelah kita ini anggap aja sudah ada isinya, tujuan sudah ada isinya, kemudian oh ya, ini perlu kita atur area tempat kita menulis supaya tidak bertabrakan atau bersinggungan dengan menu yang sudah kita buat ini. Ya, kita bisa atur di sini. Ya.
ini juga semuanya ya, saudara bisa atur. Kemudian setelah kita isi slide home kita, kemudian kita kembali ke menu slide master untuk mengelola hyperlink yang ada di sini. Karena ini tidak aktif ketika kita berada di menu home. Ya, maka kita kelolanya melalui slide master. Caranya sama ya, tadi view, kemudian slide master. Pastikan kita berada di slide pertama. Ya. Sekarang kita akan kelola. Yang pertama adalah menu home. Kita akan linkkan kemana tombol home di sini. Maaf ya, bukan menu. Bisa juga mana sih? Tombol home. Kita insert. Kemudian action. Akan muncul dialog action setting. Kemudian kita pergi klik hyperlink to. Kemudian klik menu pop-up-nya ini. Kita ke slide. Ya. Kalau home, pastinya ke slide utama, slide nomor 1. Ini pilihan slide-nya, ini tampilannya, previewnya, kemudian kita oke. Kemudian action setting-nya kita oke. Nah, setelah itu kita action button atau tombol exit-nya. Caranya sama, insert, ya. Kemudian gambar bintang atau action, hyperlink to, kita pilih slide. Kemudian karena ini tombol exit, maka kita linkkan bukan ke slide, tapi ke end show. Ya, end show kita oke. Artinya kalau kita klik tombol silang, nanti akan keluar slideshow kita. Tampilan presentasi kita akan keluar. Setelah itu kita akan kelola tombol-tombol interaktif untuk pembelajaran. Jadi saat kita mengelola tombol interaktif ini bukan tulisannya yang di blok. Nanti kalau tulisannya yang di blok itu ada garis. Jadi yang nge-linknya itu tulisan. Nah, kita akan berikan action pada tombol, kita sorot kotaknya, kotak di mana tujuan pembelajaran itu tertulis, kemudian insert, action, hyperlink to, kita pilih slide, kemudian kita pilih tujuan pembelajaran, kemudian tampilannya seperti ini pilihannya, ini tampilannya, kemudian oke. Dan kita oke. Begitu juga dengan materi, insert, action, hyperlink to, slide, materi, oke. Dan oke. Ya. Kemudian yang diskusi juga begitu, kita klik kotaknya, kemudian insert, hyperlink to, kita pilih slide, kemudian kita pilih materi, kita oke. Oke. Kemudian diskusi juga begitu, bintang, kemudian kita slide diskusi. Oke. Kemudian evaluasi, action, hyperlink to, kita pilih slide, kemudian kita pilih evaluasi, oke. Nah,
Sudah terkoneksi semua ya mahasiswa. Sekarang kita keluar dari slide master. Ya, kita coba ya. Nah, kita akan slide show. Ya. Tujuan pembelajaran, materi, diskusi, evaluasi, home, ya sudah berganti ya, kemudian exit. Oke, itu cara membuat desain sesuai dengan proses pembelajaran. Ya. Dan selanjutnya kita akan biasanya kalau di pembelajaran biologi identik dengan video pembelajaran, karena video bisa kita hadirkan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang memang tidak bisa diindra langsung oleh mata. Contohnya misalkan proses-proses yang terjadi dalam sistem kehidupan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, sekarang kita contohkan ya bagaimana memasukkan video interaktif. Saat kita menggunakan, kita bisa mengelolanya dengan baik, baik guru maupun siswa bisa mengelola dengan baik ya. Kita pergi ke slide materi ya, tampilannya seperti ini, slide materi, kemudian ke menu developer ya, kemudian ke menu more control ya, kemudian kita ke menu Windows Media Player, kita klik, kemudian kita oke. Kita akan diminta untuk membuat area di mana video kita nanti akan terputar. Ya, kalau ada informasi seperti ini, Microsoft PowerPoint Security Notif, kita klik enable. Dan seperti ini mahasiswa, dan ada layar tempat di mana video kita nanti akan diputar. Nah, pastikan ada 9 titik ini yang aktif, kemudian kita pergi ke menu properties, masih di menu developer ya mahasiswa, kita ke menu properties, kemudian akan muncul dialog window media player seperti ini, kita klik custom ya, kemudian muncul titik 3 ini, kita klik, kita akan diarahkan di mana video itu tersimpan yang mau kita putar. Kita browse, kita pilih videonya di mana, kemudian kita open. Pastikan auto startnya ini kita hilangkan centangnya supaya nanti bisa kita atur ya. Kemudian kita oke. Oh, ini account-nya kita oke ya, kita oke. Kemudian kita select. Ya, kita coba. Kita kembali ke slide pertama, kita select show ya, kemudian kita tujuan aktif, menunya materi aktif, diskusi aktif, evaluasi aktif, menu home aktif, kita dari home langsung ke materi oke ya, kemudian kita ini tadi ada video materinya, kita play ya, muncul materinya, kemudian kita bisa stop, kita bisa play kembali, kita bisa percepat video, kita bisa atur volume besar kecil ya, kita bisa pause, misalkan di sini guru masih mau menjelaskan, kita bisa pause. Ini kita play kembali, kita bisa percepat ya, kemudian kita bisa kecilkan, besarkan, volume bisa kita atur
ya. Kemudian kita bisa pause, ya itu. Kemudian kita bisa stop. Gitu. Kalau kita menggunakan insert video secara konvensional dengan menggunakan yang disediakan PPT, itu tampilannya tidak akan bisa seperti ini, mahasiswa. Ya, misalkan kita tadi mau keluar exit, ya. Jadi saya tunjukkan ya, kalau misalkan mau insert ini video pakai insert video di sini, itu nanti tampilannya volume tidak bisa kita atur, kemudian kapan play, kapan stop, kapan pause tidak bisa kita atur. Ya, mungkin bisa tapi beberapa langkah. Nah, saudara bisa menggunakan menu supaya bisa interaktif, videonya bisa kita atur kapan stop, kapan pause, kapan dibesarkan volumenya, kapan dikecilkan, itu bisa menggunakan menu developer. Ya, jadi jika media presentasi kita buat seperti ini tentunya akan lebih menarik daripada kita memilih desain yang ada di sini, kemudian untuk menjalankan kita tekan tombol enter gitu, tapi kita kali ini kita ganti dengan adanya tombol interaktif, kemudian gambar kita sesuaikan dengan tema yang akan mau kita bawakan di presentasi. Sebenarnya tidak hanya untuk pembelajaran, tapi bisa juga untuk presentasi, proposal skripsi, disertasi, tesis, ataupun presentasi hal-hal yang lain yang bisa kita kelola dengan baik melalui basis PowerPoint yang kita miliki, yang sudah ada di laptop kita masing-masing. Ya, jadi ini semua ketika kita slideshow, tombol-tombol ini aktif, tapi ingat mengelolanya ada di slide master. Demikian mahasiswa uraian mata kuliah media presentasi untuk pembelajaran biologi. Silahkan saudara ulang kembali, ungkap kembali, ulas kembali wawasan saudara, kemudian silahkan mengerjakan tugas yang Bu Alim berikan. Silahkan saudara akses Elena, kemudian produk saudara atau pekerjaan saudara silahkan dikirim kembali ke Elena. Terima kasih hari ini sudah belajar dengan Bu Alimah. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.